Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pak Yogi. Tetap belajar dari rumah penuh semangat. Kelas 4 hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 6 subtema 2 PB2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Yogi mengajak kalian untuk berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah kalian pahami. Serta Pak Guru dan tentunya kalian semua selalu berdoa agar senantiasa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali belajar secara tatap muka di kelas 4. Berdoa mulai. Berdoa selesai, tak lupa Pak Yogi mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan, cita mas jajar, cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak 1,5 meter. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa saja yang kita pelajari di tema 6 subtema 2 PB2 ini? Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Yang kedua ada SBDP KD 3.2 tentang tari. Yang ketiga ada IPA KD 3.2 tentang manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Dan juga yang keempat pembiasaan untuk senantiasa membaca buku pelajaran dan juga membantu orang tua. Buku referensi atau buku sumber yang kalian baca untuk kesempatan kali ini yaitu buku paket tema 6 dari halaman 73 sampai 83. Bacalah. Lalu yang kedua, jika kalian punya buku pena bisa dibaca juga halaman 31 sampai 34. Itu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Masuk ke materi. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Seperti yang kita tahu, puisi merupakan cerminan dari pengarang yang menulisnya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan mencari kata yang memiliki kesamaan arti. Misalnya, kata indah itu memiliki arti sama dengan kata elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya kamu sesuaikan dengan tema puisi yang kalian buat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang memiliki makna positif. Yang kedua, menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, menghindari pemilihan kata yang bersifat negatif atau menjelekkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir. Yang keenam, menggunakan perumpamaan tentang objek yang kamu ceritakan. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa membuka atau membaca di buku pena halaman 31. Contoh puisi. Kita bedah puisi karya Oktora dengan judul Dokter. Dari pemilihan kata bait pertama itu adalah observasi atau kata lain yang dikiaskan dari kata dokter. Contohnya, kemuliaanmu dengan uluran tanganmu, keikhlasan kau tunjukkan dengan sama senyum ramahmu,
kerelaanmu menyisihkan semua waktu untuk membantu sesamamu. Itu adalah pemilihan kata untuk menggambarkan profesi dokter. Jadi tidak langsung disebutkan dokternya, namun kata-kata tersebut menunjukkan kerja dari seorang dokter. Yang bait keduanya juga sama, jadi tidak langsung menuju ke kata dokter, namun bisa dikembangkan. Kamu bisa mengobservasi kerjanya dokter itu bagaimana, lalu dipilih kata-kata yang mengkiaskan atau yang menggambarkan dari pekerjaan dokter tersebut. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai tari kreasi daerah. Bacalah teks berikut. Di situ ada sebuah teks bacaan di buku paket, yaitu tentang kisah seorang penari gandrung asal Banyuwangi yang bernama Ibu Supinah. Di situ dikisahkan perjalanan awalnya sebagai seorang penari gandrung itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tari pesan untuk para pejuang yang bergerilya di Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya pada awalnya penari gandrung itu adalah laki-laki. Lalu perkembangannya pada tahun 1895 baru mulai muncul generasi penari gandrung perempuan. Di situ dijelaskan Ibu Supinah mulai belajar menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun atau sejak umur 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari, lalu dia diperkenalkan secara menari di pentas. Lalu Bu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu di Banyuwangi. Ibu Supinah berkat tari gandrung pernah diundang menari sampai ke luar negeri, sampai Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara atau luar negeri. Nah, dari cerita tersebut dapat digambarkan bahwa sebagai seorang penari itu juga bisa menjadi profesi yang membanggakan, bisa sampai terkenal sampai luar negeri seperti Bu Supinah. Selain tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi, ada banyak tari yang berasal dari Indonesia. Seni tari dari setiap daerah itu memiliki perbedaan. Untuk karena itu, kalian harus menjaga kekayaan tari kreasi daerah agar tidak punah. Beberapa di antaranya kita harus tahu asal dari tari-tari daerah tersebut. Seperti pada contoh di bawah ini, di sini ada gambar orang tari sedang menari pendet. Itu asalnya dari Bali. Lalu yang sebelah sini ada tari piring, berasal dari masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Lalu yang sebelah ini itu adalah tari remo, asalnya dari Jawa Timur. Dan yang sebelah sini itu adalah tari saman, asalnya dari Nangro Aceh, Darussalam. Selain keempat tari tersebut, ini ada beberapa ragam tari kreasi daerah di Indonesia. Pak Guru sebutkan melalui tabel. Ada tari Seudati, asalnya dari Aceh. Tari kecak berasal dari Bali. Ketiga ada tari ondel-ondel dari DKI Jakarta. Keempat ada tari sekapur sirih berasal dari Jambi. Yang kelima ada tari merak dari Jawa Barat. Yang keenam ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketujuh ada tari reog dari Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedelapan ada tari kacet pepatai, itu berasal dari Kalimantan Timur. Yang kesembilan ada tari cakalele dari Maluku.
Dan yang terakhir, tari Swangi berasal dari Papua Barat. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Makhluk hidup seperti yang kita tahu terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati juga memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan makan atau bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain ada sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan juga hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya yaitu kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya ada pohon jati, cendana, mahoni, pinus, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Sedangkan beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan juga cacing. Nah, itu tadi materi yang Pak Guru sampaikan dalam tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Jika anak-anak masih menemui kesulitan atau ada materi yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Pak Yogi melalui WA. Yang selanjutnya, Pak Yogi akan memberikan tugas belajar kepada kalian. Yang pertama, kalian harus menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Yang kedua, silakan mengerjakan LKPD atau lembar kerja melalui link yang tertera di bawah ini. Nanti juga Pak Guru akan share di grup WA. Silakan diklik lalu nanti ikuti petunjuk untuk mengerjakannya. Yang ketiga, silakan membaca buku referensi yang sudah Bapak jelaskan di awal video tadi. Dibaca, yang punya buku tema 6, dibaca buku tema 6. Lalu yang punya bupena juga bupenanya dibaca. Bagi yang belum mengambil buku paket, Bapak harap segera diambil dan juga mengembalikan rapornya. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Yogi.
Belajar dari rumah penuh semangat, kelas 4 hebat. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.